Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita telah sampai di lokasi penelitian TPA Pasir Bajing. Di sini kita sudah bersama ownernya, itu dengan Bapak Iwan. Kita ingin sedikit mengetahui, bertanya tentang kondisi TPA Pasir Bajing yang sekarang ini. Ya, silakan. Kalau boleh tahu, biasanya berapa kapasitas atau volume sampah yang masuk ke TPA per harinya gitu? Kapasitas sampah yang masuk ke TPA Pasir Bajing untuk saat ini dikarenakan posisi masih pasca Hari Raya Idul Fitri. Volume sampah sekarang hampir rata-rata per harinya itu 85 sampai 90 rit per hari. Bahkan itu dari 90 rit per hari itu ada mobil Puso 2 unit, bahkan satu harinya itu yang mobil Puso yang besar yang kuning 1 rit, yang hijau itu rata-rata 2 rit. Bahkan kalau misalkan dari satu minggu sekali ada penanganan pasar guntur. Bahkan volumenya itu nyampai sekitaran dalam jangka waktu satu hari itu bahkan sampai 110 atau sampai 120 rit per harinya. Begitu, Neng. Nah, ini yang salah satu yang mobil kuning itu, yang Puso. Kalau mau didokumentasikan bisa juga. Ini mobil Puso. Dokumentasinya. Kalau gitu ini tuh biasanya mulainya dari jam berapa ke jam berapa untuk mencapai jumlah banyak sampahnya? Kalau di kami kebetulan pembatasan pembuangan sampah emang sebetulnya atau seharusnya emang ada jam waktu pembuangan, dikarenakan kami di sini untuk pelayanan di Garut itu posisinya untuk penanganan kebersihan itu kami belum bisa membatasi waktu, dikarenakan yang malam juga ada sekitaran 5 unit kendaraan yang beroperasi untuk penanganan sampah khusus wilayah kota. Untuk penanganan sampai rata-rata itu ada yang 2 rit, bahkan ada yang 1 rit, Pak. Terhitung dari jam 8 malam sampai jam 11 itu rata-rata masuk itu lebih dari 10 rit per malamnya itu. Bahkan kami emang kalau dibilang posisi pembatasan waktu pembuangan ini emang kami bukan seolah-olah emang nyata real seolah-olah pelayanan itu sampai 24 jam. Makanya kami juga, saya selaku Kepala UPT untuk mengantisipasi luapan sampah sampai pembuangan yang tidak diinginkan, bahkan pembuangan sampah yang seenaknya itu dari petugas atau dari rekan-rekan yang membuang yang secara kurang disiplin, itu saya standby, bahkan ada operator juga bersiaga sampai di 3 shiftan. Mulai dari jam 6:30 udah beroperasi alat berat untuk menyiapkan zona lahan yang aktif ini, bahkan yang organik itu sampai pekerjanya emang dari jam 8 sampai jam 4. Bahkan kami juga khusus saya menyediakan atau mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah atau yang tidak diinginkan itu sampai jam saya selalu standby. Bahkan minggu-minggu ini saya selalu standby sampai pada maghrib masih di pekerjaan. Begitu, Neng. Iya. Bapak kan udah tahu nih segimana perharinya gitu. Betul. Bapak biasanya Bapak kerja di sininya udah berapa lama, Pak, sampai Bapak tahu sedetail ini gitu? Iya, betul. Alhamdulillah saya sebetulnya kebetulan dilantik sebagai Kepala UPT TPA Pasir Bajing itu 7 Februari 2022. Bahkan kalau terhitung itu alhamdulillah saya dinas di sini di TPA Pasir Bajing udah 1 tahun lebih, mungkin ya 1 tahun lebih 2 bulan atau sekarang atau 1 tahun lebih 3 bulanan lah mungkin. Alhamdulillah suka dan duka itu udah terasa. Begitu, Neng. Begitu, Neng. Siap. Kalau pengolahan sampahnya di sini tuh kayak gimana? Kan ada jenis-jenisnya nih. Itu diolah atau
Kebetulan Neng, target kami emang kebetulan mudah-mudahan terlaksana tahun ini. Untuk kedepannya ini TPA ini mudah-mudahan mohon dorongan doanya juga dari para dari Neng-Neng dari Neng-Neng para siswi. Target kami sekarang ini ada rencana untuk dibikinkan pupuk organik, bahkan untuk dijadikan biogas juga. Alhamdulillah sudah ada rekanan yang menawarkan ke kami, bahkan itu dari pihak swasta. Untuk sekarang juga mudah-mudahan diperlancar prosesnya supaya sudah bisa terlaksana atau terimplementasikannya rencana itu. Alhamdulillah kalau rencana ini posisinya kan di Garut ini petani ini banyak, otomatis kebetulan yang saya rasakan seperti yang bisa lihat sama Neng-Neng juga sebetulnya ini kalau ini kan ada tumpukan sampah yang open dumping yang udah beberapa tahun ini bisa dimanfaatkan atau bisa diolah menjadi pupuk organik. Iya, betul. Bahkan ini si sampah ini juga bisa dimanfaatkan, ada gas metannya juga itu untuk bahan biogas. Mudah-mudahan rencana pimpinan atau rencana pemerintahan daerah bisa secepat dilaksanakan. Untuk sekarang saat ini yang saya laksanakan atau yang saya laksanakan sebagai tugas tupoksi, saya selaku kepala UPT mungkin untuk mengantisipasi atau pola pembuangan secara sanitary landfill. Kalau cara sanitary landfill itu posisi pembuangannya itu ada pemadatan, pengurugan, dan penataan, bahkan untuk menyediakan lahan zona aktif ini. Begitu nih. Katanya dengar-dengar tadi tuh mau dibikin pabrik. Betul, ada pabrik Ya. pupuk anggrek. Ya betul. Itu tuh pabrik apa kalau boleh tahu jelasnya? Pabrik ini pabrik kebetulan dari Garut Hijau Lestari. Garut Hijau Lestari ini posisinya kedepannya ini mudah-mudahan cepat terlaksana. Ada pabrik untuk pembuatan pupuk organik. Jadi seolah-olah sampah yang organiknya ini atau secara alami sudah terkompos. Bahkan ini kan udah yang sebetulnya dari posisi datang sampah langsung juga bisa ada produk pengomposan nantinya. Mungkin dari pihak KHL yang bisa menjelaskan lebih detailnya. Bahkan yang saya terima itu informasi untuk pabrik pupuk organik dan biogas. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Bahkan ini salah satu jadi si pabrik ini posisinya membantu untuk mengcover, bahkan itu dari mereka itu memerlukan sekitar 150 ton per harinya untuk diproduksi. Jadi meskipun taruhlah misalkan dari satu kabupaten Garut ini yang seperti sekarang masuk ini sekitaran 180 ton, otomatis cuman yang kami kelola cuma 30 ton. Alhamdulillah bisa sangat membantu. Bahkan ini sampah-sampah yang sekarang terlihat sama adik-adik ini bisa diolah, bisa dimanfaatkan nantinya untuk warga Garut juga supaya pupuk bisa lebih murah. Begitu, Neng. Oh iya. Cukup, Neng? Siap. Kalau apa luas TPA ini Luasan TPA ini yang kami terima informasi sekitaran 15 hektar. Berikut kawasan yang kantor kami yang di bawah. Nah, kebetulan yang zona atau lahan 19 hektar itu kan udah terdiri dari tahun 93. Bahkan sekarang kemungkinan sebetulnya malahan di sini masih kalau penataannya bagus atau penataannya lebih diterapkan, lebih ditata lebih rapi, ini masih alhamdulillah zona masih luas. Alhamdulillah masih bisa tercover. Bahkan tapi tetap meskipun zona masih luas, nantinya tetap untuk pengolahan sampah kami punya 2 sanitary landfill, ada sanitary landfill 1 dan sanitary landfill 2. Kebetulan insya Allah untuk tahun sekarang untuk pembangunan jalan dulu ini menuju zona sanitary landfill 2 ini.
Insya Allah ada betonisasi dalam tahun ini, mudah-mudahan cepat terlaksana. Dan kalau yang sanitary landfill 1 itu yang sekarang dimanfaatkan untuk pembuangan, untuk pengolahan sampah. Begitu ya. Katanya dulu tuh ada pemisahan antara sampah organik sama sampah non organik gitu. Apa sekarang masih dilakukan atau tidak? Kalau untuk pemisahan sampah organik dan sampah non organik itu memang kami di Kendala itu posisi kebetulan belum bisa dipisahkan secara detail, meskipun dikarenakan mungkin keterbatasan sarana prasarana. Kalau dimisalkan emang saya selaku kepala UPT TPA bisa saja menyiapkan zona organik sama non organik, tapi dikarenakan keterbatasan armada masih posisikan seperti untuk pelayanan di Garut Kota masih posisi misalkan ada misalkan kiri organik, kanan non organik, tapi tetap armadanya cuma 1 kan. Masih jadi masuk ke armada itu masih bercampur. Jadi masih gimana kesadaran kitanya ya, gitu, Pak? kesadaran kita. Nah, tapi alhamdulillah sebetulnya memang untuk pengurangan sampah itu bisa dilaksanakan sama di sumbernya juga, mungkin di Neng juga, di rumah-rumah Neng atau di sekolah juga bisa dimanfaatkan itu. Bahkan untuk pengurangan sampah secara real itu udah bisa dilaksanakan. Bahkan ada semacam sekarang kan ada budidaya maggot. Nanti itu budidaya maggot itu posisinya kan bisa bisa untuk pakan ternak, bahkan bisa dikonsumsi. Sebetulnya maggot itu bisa dikonsumsi juga sama orang itu. Emang kapasitas halalnya emang halal katanya. Tapi saya juga sebetulnya pas waktu ada hari sampah nasional, saya pribadi pernah merasakan itu rasanya maggot gimana, enak juga betul. Asli pernah makan, bukan mentah, udah diolah. Tapi emang udah ada penjelasan bahwa ini halal. Saya berani mau makan, kalau tidak ini mah nggak berani gitu nih. Ya begitu. Bahkan sebetulnya Neng juga bisa main ke Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup di kami itu ada halaman di belakang. Ada halaman yang namanya itu edukasi lingkungan. Jadi ada budidaya ternak lele, ada istilahnya memanfaatkan sampah-sampah atau bekas. Bahkan itu salah satu untuk inovasi bisa di halaman itu kan sekarang itu di halaman itu lagi dianjurkan supaya ada apa namanya yang bisa untuk memanfaatkan halaman itu namanya di halaman itu, misalkan kalau ada halaman itu bisa budidaya ikan, terus bisa bercocok tanam. Itu salah satunya kan pupuknya bisa dimanfaatkan itu dari pupuk organik yang dapat pakai untuk pertanian. Nah, betul. Ya. Sebetulnya di rumah juga bikin kompos juga bisa sebetulnya Mas sama. Ya, begitu salah satu untuk pengurangan sampah yang membuang ke sini. Begitu, Neng. Siap Neng, siap. Oh iya, Mungkin kita minta sarannya untuk warga atau untuk teman-teman kami. Siap. Gitu. Saran dari saya pribadi, kemungkinan saran-saran untuk warga, untuk para siswa, untuk RT RW supaya bisa mengurangi sampah di sumbernya, supaya sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah TPA Pasir Bajing bisa berkurang. Yang tadinya 90 atau jadi 60, syukur-syukur jadi 50 truk seharinya. Jadi saya posisinya mungkin emang target pemerintah, bahkan sudah ada peraturannya. Kan TPA itu tahun berapa udah harus ada TPA, jadi sudah bisa diolah di rumah masing-masing. Ya mungkin saran bisa dari sekarang untuk tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa memilah dan memanfaatkan sampah. Bahkan sebetulnya mas sampah itu sangat ekonomis kalau bisa memilah-milahnya dari rumah. Bahkan bisa diwakafkan atau di kami juga di Dinas Lingkungan Hidup itu ada bank sampah, bisa menjual ke dinas kami Kak, apabila mana memungkinkan begitu Neng. Atau mau disodakohkan ke para pemulung kan juga bisa, manfaat itu Neng. Begitu dari saya. Sekian. Pak, maaf mau tanya sekali lagi. Ya, silakan. Untuk truk-truk yang seperti ini, jumlahnya ada berapa ya Pak? Kebetulan truk yang di Dinas Lingkungan Hidup itu kurang lebih ada 46. 40 yang lama, ada yang 44 yang lama, 4 kemarin yang baru. Dan di kecamatan itu ada 9 kecamatan.
Jadi posisinya makanya posisi yang masuk sampah ke sini sekitaran 90 rit per hari itu rata-rata hampir 2 rit, bahkan ada yang 3 rit per harinya. Bahkan kalau yang seperti amrol itu, ada yang amrol itu posisi yang dump truck, ada yang 5 rit, bahkan ada yang 7 rit per harinya. Itu semua kendaraannya aktif jalan. Aktif. Kebetulan ada juga yang rusak, tapi yang aktif itu pasti udah sekian. Bahkan istilahnya meskipun di kami ada yang rusak, itu otomatis kan pelayanan ke masyarakat tidak bisa diberhentikan, tetap digeserkan sama armada yang beroperasi. Begitu nih. Cukup nih. Iya. Mohon maaf dari Pak Iwan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, itu kesalahan pribadi. Kalau yang bisa dimanfaat itu dari sumbernya dari Allah Ta'ala. Itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Amin. Terima kasih buat waktu sama penjelasannya Siap. udah Bapak kasih ke kita. Mohon maaf ya Pak keganggu waktunya. Sama-sama Neng. Ya, Mungkin makasih. Pak Iwan juga tidak bisa berlama-lama dikarenakan Pak Iwan makan harus Jumatan. Oh iya. Ya, makasih ya Pak. Ayo siap Pak Kak, siap. Ya, jazakillah. Jadi segini yang udah sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke sini dan melihat tempatnya ya. Siap. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami atas wawancara yang tadi telah kita lakukan. Ya, mungkin kalian juga bisa melihat secara secara apa tadi yang kita udah videoin dan beberapa tempat di sini. Untuk lebih lanjut atau ingin lebih tahu, kalian bisa langsung datang ke sini untuk penelitian langsung. Dan menurut kita di sini kita menjadi banyak tahu ya, lebih banyak hal Ya, yang jadi kita lebih tahu juga. Ternyata sampah pengolahan banyak di sini sampah. itu bukan karena salah dari TPA-nya, cara penetapannya, tapi salah dari diri kita sendiri karena kurang kesadaran dalam membuang sampah. Juga ingat pesan dari tadi Bapak Iwannya. Untuk Semoga- memisahkan sampah-sampah organik. Semoga sampah yang di Indonesia ini bisa Diarsir diolah lagi. lebih baik lagi. Ya. Cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.